kalau misalnya mau keluar bawa minum, terus pakai tabir surya, pakai topi atau pakai payung, terus pakai kacamata jangan lupa karena sinar ultraviolet itu juga merusak mata. Nah dokter, apa yang sebaiknya harus kita lakukan? Panas terjadi dong, ya kan, di mana-mana terjadi. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari banyak hal yang tadi disampaikan di sesi yang pertama? Jangka panjang apa jangka pendek? Pendek dulu. Pendek dulu. Kalau pendek dulu yang Mas Daniel lakukan itu udah dapat konten 100. Di rumah aja. Iya, di rumah saja. Jadi kalau nggak penting-penting nggak usah keluar gitu ya. Kalau mau keluar, usahakan kayak Mas Daniel tadi, pagi-pagi banget di mana belum panas, atau sore-sore banget di mana udah nggak terlalu panas. Yeah. Ya. Terus kalau misalnya mau keluar, bawa minum. Terus pakai tabir surya, pakai topi, atau pakai payung. Terus pakai kacamata jangan lupa karena sinar ultraviolet itu juga merusak mata. Kacamata hitam. Kacamata yang ada penolak bala, yang ada penolak ultravioletnya, ada ya, yang ada penolak ultravioletnya. Terus bawa minum udah, kenakan tabir surya udah. Terus kalau misalnya bepergian, cari di bawah bayang pohon gitu kan. Takut matahari gitu ya. Matahari itu paling jelek, bukan paling jelek, paling tinggi UV-nya itu yang paling berbahaya, itu di jam 10 sampai jam 4 sore. Jadi hindari beraktivitas di luar ruang pada jam itu, dan batasi kegiatan-kegiatan maupun aktivitas yang menghabiskan cairan dalam tubuh. Nah, cairan dalam tubuh kan habisnya melalui keringat gitu ya. Jadi melalui buang air kecil, buang air besar, udara pernapasan. Nah, kalau melalui keringat, batasi kegiatan-kegiatan yang menghasilkan keringat yang banyak, terutama pada jam-jam yang kritis tadi itu. Apalagi kalau di luar ruangan dikerjakannya. Jadi kalau misalnya bisa ya, Mbok, misalnya kalau ibu-ibu jemur baju gitu misalnya, atau ke pasar gitu. Lakukan di pagi hari, dan kalau bisa dirapel aja. Jadi misalnya ke pasarnya mungkin 2 hari sekali. Gitu. Kemudian kalau yang untuk buang air kecil, karena kita juga kehilangan cairan melalui buang air kecil, maka batasi makan makanan atau minuman-minuman cairan. Yang bikin buang air kecilnya bertambah. Misalnya minuman yang mengandung kafein, minuman yang mengandung alkohol, makanan-makanan yang terlalu asin, makanan-makanan terlalu manis. Nah, kalau untuk diare standar lah ya, karena cairan itu bisa banyak diare atau muntah. Ya, pencegahannya standar, perilaku hidup bersih, cuci tangan, menjaga kebersihan makanan, menjaga kebersihan alat makan, menjaga daya tahan tubuh gitu ya. Terus menghindari makanan-makanan yang memicu terjadinya perut yang nggak enak, makanan yang terlalu pedas, terlalu asam gitu ya. Terus jangan lupa juga selalu kenakan pakaian yang enak gitu. Jadi pakaian yang bahannya ringan, yang longgar gitu ya, nggak yang malah udah panas pakai jaket gitu kan. Banyak orang yang begitu ya. Coba di kebiasaannya. Terus yang lainnya adalah memperhatikan tanda-tanda infeksi. Pada yang panas-panas kayak gini, biasanya penyakit-penyakit infeksi juga meningkat. Berbagai macam penyakit infeksi ya, mau demam berdarah ya, tipes gitu ya, diare, macam-macam penyakit tuh meningkat gitu, karena memang daya tahan tubuh cenderung turun kalau cuacanya itu terlalu panas atau cuacanya terlalu dingin gitu. Jadi dengan daya tahan tubuh yang turun, maka si kuman, si bakteri, si virus, si jamur makin bisa kemungkinannya untuk menang dan menyebabkan sakit penyakit dalam tubuh kita jadi makin besar gitu ya. Terus tabir surya udah, jaga minum udah, terus amati kalau misalnya udah mulai
tanda-tanda dehidrasi berarti harus digenjot lagi minumnya. Nah, tanda-tanda dehidrasi biasanya apa? Haus. Ya, benar. Pipisnya kuning. Ih, pinter loh Mas Dani. Kalau Anda yang saya rasakan karena saya hobinya minum, kalau kurang minum badannya berasa dok, nggak enak, agak greges-greges, agak apa gitu. Jadi emang Iya, terus pipisnya benar kuning, terus jumlahnya sedikit. kadang-kadang pipisnya baunya. biru gitu dokter. Nggak bangsawan dong. Mas Daniel tuh hebat loh, nggak cuma darahnya aja yang biru, pipisnya pun biru loh. Ajaib. Maaf. Nggak taunya habis makan itu. Buah naga, buah naga pemerah ya. Pingin. Oke, jadi tak ada dehidrasi dikenali ya dok ya? Iya, terus frekuensi berkemihnya mulai turun, Ya. itu udah mulai hati-hati.